ayam saus telur asin ala Chinese restoran. Kalau bikin ayam saus telur asin, gue selalu, teman-teman ya, selalu gue masukin sebagian putihnya ya. Justru di sini gulanya yang agak banyak, teman-teman ya. Nah ya, gula gue agak banyak. Ayam saus telur asin ala Chinese restoran. Let's go. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman semuanya, hari ini ya kita akan melaksanakan catering donasi. So sorry buat sahabat Koko Kuliner sebelumnya, kita jarang banget bikin konten catering donasi lagi karena memang gua lagi bener-bener hectic banget, lagi bener-bener sibuk banget. Jadi nggak bisa melayani permintaan sahabat Koko Kuliner semuanya untuk melakukan catering donasi ya. Tapi kali ini gue sudah mulai mengurangi kesibukan dan menjalankan catering donasi lagi. Hari ini kita dapat catering donasi dari Bapak Kora Prawira, yaitu memang donatur yang cukup sering memberikan catering donasi melalui kita dan tim. Dan kali ini catering donasinya dalam rangka memperingati tahun kedua berpulangnya ayahanda tercinta Bapak Erizen Kui ya. Jadi ini dari zaman Bapak Erizen, ayahnya atau papanya, sampai ke Pak Kora itu terus berlanjut melakukan catering donasi melalui gua ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kora atas kepercayaannya, pastinya beserta dengan seluruh anggota keluarga. Dan kali ini Bapak Kora akan melakukan catering donasi ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 70 pack. Cateringnya pun juga premium ya, dengan harga Rp50.000 per porsinya dikalikan 70, berarti total omset pada catering hari ini adalah sebesar Rp3.500.000. Dengan harga Rp50.000 per porsinya, hari ini kita benar-benar bikin premium catering box. Yang dimana teman-teman, yang pertama pastinya ada bentonya, yang kedua kita langsung kasih satu set dimsum di dalam catering ini ya, dengan kemasan yang terpisah. Yang pertama untuk bentonya sendiri isinya ada nasi putih, telur mata sapi, ada cah sawi putih, ada ayam saus telur asin, dan ada sambal ya. Itu untuk bentonya. Dan untuk sides-nya kita ada dimsum. Dimsumnya nanti dikerjain di Hocia Dimsum. Sekarang kita ngerjain catering donasi itu di Central Kitchen ya, di lantai 2. Hocia Dimsum kan ada di bawah di lantai 1 ya. Jadi teman-teman bayangin aja dengan harga Rp50.000-nya dapat menu bento yang menu-menunya premium, terus kita kasih lagi dimsum satu porsi ya, per satu orang. Jadi kita bakal bikin 70 porsi. Yang dimana dimsumnya isinya adalah siomay premium, ayam udang, siomay nori, dan pau coklat. Wow ya. Oke, kita lihat bahan-bahannya. Nah ini ada Tante Eni sedang membuat telur ya. Dia jagonya telur teman-teman. Lanjut ke sini, ini ada bahan-bahan untuk membuat tumis sawi putih, ini untuk ayam saus telur asin, nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Dan yang terakhir ini ada ayamnya, nanti juga akan dikerjain sama anak-anak. Nah ayamnya sendiri juga cukup simple, biasa ya, ini paha ayam tanpa kulit, filet, udah dimarinasi dengan mix sening, kecap ikan, dan minyak wijen, serta bawang putih. Kita biarin 1 hari 1 malam, nanti melalui proses penepungan akan digoreng di sana sama tim. Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Langsung aja yuk kita lanjut ke proses masak. Let's go.
Oke, kita bakal langsung aja lanjut teman-teman untuk membuat tumis sawi putih, bumbu bawang, super simpel, super sederhana ya. Teman-teman yang mau bisnis catering ini bisa jadi salah satu alternatif menu paling simpel, gampang dibikin dan pastinya orang-orang pasti suka ya. Bawang putih. Oke, mantap. Bawang putihnya langsung wangi ya. Intinya minyaknya harus panas biar nggak lengket. Oke, kita tumis sampai sedikit kecoklatan ya. Oke, udah cukup ya, teman-teman bisa lihat warnanya agak kecoklatan. Jangan sampai matang banget. Bombay masuk. Bombay masuk, nggak usah terlalu matang. Daun bawang masuk ya. Nah, Bombay sama daun bawang udah masuk ya. Bombay kita jangan sampai layu banget, boleh masuk bahan-bahan lainnya. Kenapa? Karena harapannya kita masih berharap si Bombay ini sampai nanti si sawinya matang, Bombaynya masih tetap kriuk-kriuk teman-teman ya, jadi masih ada tekstur ya. Nah, ini udah cukup ya. Yang paling penting itu pada saat masak sayur kayak gini adalah si bawang putihnya, jangan sampai langu, maka nanti sayuran kita jadi nggak enak ya. Udah masuk semua bahan-bahan, sawi putih kita masukin. Oke. Nah, jangan teman-teman lihat ya, banyak banget nih, 70 porsi doang sampai sekuali penuh ya. Ini sawi putih teman-teman, dia mudah menyusut ya. Nanti hasil akhirnya paling setengah dari kuali, teman-teman semuanya bisa lihat. Ya, nggak usah pakai lama. Kita langsung seasoning ya. Gula, obat ganteng kita masukin. Ya, agak banyak ya, biar nyoy. Mix seasoning ya. Oke, cukup ya gua rasa. Nggak usah terlalu banyak karena nanti kita bakal main kecap ikan dan minyak wijen. Oke, kecap ikan udah masuk. Minyak wijen. Oke, gua rasa cukup. Oke. Nah, teman-teman, sambil menunggu proses matang, kita boleh adjustment dengan sedikit air, sedikit aja ya. Karena si sawi putihnya kita masak juga pasti dia akan mengeluarkan air. Nah, ini fungsi air cuma buat ngeratain bumbu aja ya. Dan setelah ini bakal kita hajar pakai larutan maizena biar si bumbu yang udah kita masukin ngikat ke sayur-sayurannya ya. Tuh, seperti yang teman-teman lihat ya, sayuran kita udah mulai matang ya. Hasil jadinya hampir separohnya ya. Ini pun belum matang sempurna ya, teman-teman bisa lihat sayurannya masih agak keras ya. Ini kalau matang sempurna nanti pasti bakal jadi lebih dikit lagi. Oke, sambil menunggu matang kita udah boleh masukkan larutan maizena ya. Iya. Dan nanti hasil akhirnya bakal bersamaan ya, sayurannya matang, kuahnya juga udah kental.
Nah, teman-teman, sayurannya ini udah kita masak kurang lebih selama 10 menit. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya benar-benar sempurna banget. Ini sayurannya tingkat kematangannya udah pas lah menurut gua ya, sekitar 80% ya. Nanti sampai sayurannya dingin, dia kan masih akan ada proses masak. Jadi sampai di customer ini, nanti kemungkinan sayurannya matang dengan sangat sempurna ya. Dan seperti tadi gue bilang, pada saat belum panas kita udah boleh masukkan larutan maizena secukupnya terlebih dahulu. Jadi pada saat sayurannya matang, kuahnya juga udah menjadi kental ya. Tuh, seperti yang teman-teman lihat tuh. Bagus banget ya. Nah, jadi kuahnya kental, ngikat ke dalam sayur, dan yang pastinya rasanya bakal jadi lebih ngeblend ya. Langsung aja kita cobain bareng-bareng teman-teman. Tumis sawi putih, bumbu bawang. Sayurannya masih garing banget ya. Di tingkat kematangan 80% dengan rasa yang menurut gue sudah sangat-sangat cukup. Nggak perlu ditambahin dan dikurangin lagi. Dari segi tekstur juga sudah sesuai dengan keinginan gue ya. Tuh. Oke, jadi menurut gue ini sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke menu berikutnya. Sekarang kita bakal lanjut ke menu terakhir kita, ayam saus telur asin. Saus telur asin yang kita buat ala Chinese restaurant, bukan ala Western ya. Yang seperti sekbol atau seperti apa tuh satu lagi, itlah gitu ya. Jadi ini benar-benar ala Chinese restaurant. Teman-teman bisa lihat bahan-bahannya ya. Tapi di sini gue bikin sedikit beda. Biasanya kita pakai daun kari ya, karena gue nggak dapet di pasar, jadi gue nggak pakai daun kari, sorry ya. Selanjutnya biasanya pakai cabai rawit untuk ngasih rasa ngebom pedes gitu ya pada masakan kita. Tapi di sini gue ganti dengan cabai merah besar karena apa? Kita mau ngasih ke adik-adik yayasan, takutnya mereka nggak suka makan pedes ya. Dan yang terakhir teman-teman, biasanya kalau salted egg chicken itu hanya pakai kuningnya aja ya. Di sini gue pakai 25 kuning dan 15 putih ya. Jadi yang whole-nya 15 ditambah 10 lagi kuningnya saja. Kenapa gitu? Yang pertama itu jelas sebenarnya karena sayang aja sih putihnya dibuang semua ya. Yang kedua juga untuk ngasih rasa asin yang khas dari si telur asin ini. Makanya gue biasanya kalau bikin ayam saus telur asin, gue selalu teman-teman ya, selalu gue masukin sebagian putihnya ya. Oke teman-teman, untuk proses masak langsung aja ya, ikutin ya. Nah ini minyak sedikit aja. Terus masuk margarin. Kalau teman-teman mau lebih premium lagi, pakai butter boleh. Oke. Setelah masuk, bawang putih kita masukin ya. Bawang putih masuk, kita tumis dulu sampai margarin kita ini lumat dan aroma bawang putihnya keluar ya. Oke, wangi ya. Nah, setelah kita rasa udah cukup wangi, masukin nih kuning telurnya dulu ya. Nah, kita banyak-banyak. Dengan api medium ya, kita banyak-banyak terus sampai kuning telurnya habis ya, larut ya. Aromanya ya, mantap ya. Oke, ini udah mulai larut kuningnya, teman-teman bisa lihat tuh ya, udah tinggal sedikit lagi. Nah, ini putihnya boleh kita masukin. Putihnya masukin dan kita cacah ya. Nah, seperti ini ya. Kalau nggak mau repot, teman-teman mau di chop manual dulu di cutting board juga boleh ya, biar hasilnya kotak-kotak. Kalau kayak gini nanti hasilnya lebih abstrak.
Nah, teman-teman bisa lihat ya warna dari saus telur asin kita cakep banget. Warna kuningnya golden ya. Tuh. Tapi ini masih dalam kategori telur asin yang nggak terlalu bagus banget teman-teman ya. Ini telur asin yang kita dapat itu nggak terlalu yang masir banget. Kalau dapat yang masir banget itu warnanya golden, cakep ya. Oke. Nah, karena ini dominan rasanya asin, biasanya gue kalau bikin salted egg sauce Chinese itu ya, gue selalu pakein pasti banget obat ganteng ya. Nah, terus untuk rasa asin gurihnya kita pakai chicken powder sedikit aja. Karena nanti pasti kita pakai kecap ikan. Sama buat ngebalancing rasa kita pakai gula. Justru di sini gulanya yang agak banyak teman-teman ya. Nah ya, gula gua agak banyak. Oke. Minyak wijen. Ya, kalau kita bikinnya sedikit, minyak wijen, kecap ikan terakhir ya. Ini kita bikin banyak banget. Makanya minyak wijen sama kecap ikan kita masukin terlebih dahulu ya. Jadi istilahnya kita bikin basic sausnya dulu ya. Oke, jangan terlalu asin. Nah, ini mulai panas. Wangi banget. Kita coba salted egg sausnya dulu ya. Kurang sedikit manis. Sama sedikit asin ya. Sedikit gurih dari mecin. Asinnya kita ambil dari kecap ikan aja. Udah, nggak usah tambahin seasoning. Oke, cukup. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tekstur saus telur asin kita. Wow, cakep sekali ya. Nah, sebelum kita masukin ayam, kita masukin kondimen ya. Cabai bombay. Daun bawang. Ya, aduk ala kadarnya. Masih dengan api kecil. Nah, cakep banget. Cakep banget. Tuh, ya. Sekarang masuk ayamnya ya. Cukup, ini kebanyakan. Oke ya, tetap dengan api kecil kita aduk-aduk ya. Nggak boleh diaduk terlalu lama. Sebentar aja karena nanti takutnya tepungnya hancur ya. Pada dasarnya ayamnya udah matang, sudah digoreng, saus telur asinnya juga sudah kita proses ya. Jadi ini tinggal pencampuran aja. Nah, sampai di sini teman-teman bisa lihat ya. Ayam saus telur asin kita cakep banget tuh. Jadi ayamnya masih crispy. Terus teman-teman bisa lihat ada daun bawang, ada cabai ya, ada putih telur ya. Terus ada bawang-bawang putih yang sudah dicop ya. Nah, menurut gua ini hasilnya sangat sempurna. Tuh, teman-teman bisa lihat detailnya. Sebelum ini kita pastikan layak tayang. Kita coba terlebih dahulu ya. Sekali hap aja. Oke. Let's go ya. Ayam saus telur asin ala Chinese restaurant. Let's go. Api udah gua matiin, artinya ini udah oke banget. Ada sedikit kekurangan dari ayam saus telur asin ini, yaitu kuning telurnya kurang banyak. Sebenarnya bukan karena kurang banyak, kalau dari hitungan gue sebenarnya udah pas. Tapi karena kita dapet telur asinnya kurang bagus, kemarin beli berapa aja? 25 ya, rusak 3. Ya, jadi kita cuma pakai 22. Harusnya 25 ya. Tapi pada intinya ini enak banget. Teman-teman yang mau masak semua menu kita hari ini, tinggal ikutin resipi yang gua tulis di bawah ya. Udah selesai, kita tinggal lanjut ke bawah, melakukan proses plating, packing, dan ketemu di lokasi tujuan.
Opa apa kabar? Sehat Opa? Sehat. Oke teman-teman, kita udah sampai ya di Panti Asuhan Holy Angel. Aduh, banyak. Silakan Opa, semuanya buat di sini. Up. Halo sayang, apa kabar? Baru pulang kamu? Oh, baru mau berangkat. Halo. Mana di sini? Kak, sudah semua ya, terima kasih ya, Tuhan berkati. Mari. Oke teman-teman semuanya, udah beres catering kita hari ini sebanyak 70 porsi premium lunchbox sama 70 porsi dimsum dari Hocia Dimsum. Thank you so much buat Pak Kora yang selalu mempercayakan donasi keluarganya kepada gua dan tim. Semoga berkat ini menjadi berkat balik bagi Pak Kora dan keluarga. Dan pastinya untuk sahabat Koko Kuliner semuanya yang udah nonton video hari ini sampai selesai, semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.